Pewarisnya, penerusnya Rasulullah, pewarisnya, penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya. Enggak ada itu. Artinya al-ulama warasatul anbiya. Untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga penuh berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Teman-teman semuanya, kita tidak tahu, bisa saja ini Ramadan terakhir buat kita, karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih bisa ikut Ramadan atau tidak, masih bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka apa yang ada sekarang, Ramadan kali ini, ya manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Oke, langsung kita akan masuk ke pembahasan teman-teman ya. Jadi ada yang lagi ribut-ribut di sosial media. Sebenarnya ini saya agak telat bahasnya, agak ketinggalan informasi lah, karena memang saya tidak ada minat awalnya untuk membahas ini. Tapi karena banyak yang meminta saya di kolom komentar untuk membahas hal ini, begitu juga di kolom komentar live streaming, sepertinya banyak yang meminta saya untuk membahas hal ini. Biasanya juga kalau ada yang viral-viral itu ada yang DM Instagram saya untuk dibahas. Mungkin yang berkomentar-komentar itu penasaran, Dodi Sefriadi ini ikut kubu yang mana, Dodi Sefriadi ini dukung yang mana. Perlu diketahui bahwa saya di channel ini bukan berdiri di atas golongan tertentu, bukan berdiri di atas ormas tertentu atau perkumpulan tertentu. Tidak, saya tidak terkait dengan itu semua dan saya tidak ada kepentingan dengan hal itu semua. Bahkan saya di channel ini tidak fanatik dengan satu orang tertentu. Salah atau benar ya dibela, yang penting itu tokohnya harus dibela apapun yang diucapkan. Saya tidak begitu teman-teman. Bagi saya apa yang benar ya kita ambil, apapun yang salah ya jangan kita ambil. Bahkan ketika kita bisa kritiki kesalahan tersebut, ya kita kritikilah dengan hal-hal yang sifatnya bisa membangun, bisa mencerahkan lagi lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman, berkaitan dengan hal ini, kalau kita lihat jejak digital ya di sosial media, baik itu berupa video ataupun berita-berita website, di sini ada banyak sekali berita yang menyebutkan bahwa Gus Fuad diserang oleh kelompok atau orang tertentu ya. Di sini dari CNN Indonesia, judulnya Pesantren Gus Fuad Pleret didatangi ormas nyaris berujung bentrok. Waduh, nyaris berujung bentrok ya. Di sini juga ada dari kumparan.com nih ya. Viral Gus Fuad Pleret diserang tamunya. Wah, diserang tamunya ya. Terus ada juga ini ada berita dari iNews ID. Video penyerangan Gus Fuad Pleret tersebar. Ya memang ada videonya ya, ketika Gus Fuad itu ya terlihat kayak diserang gitu. Saya minta kejelasan klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan HPI Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jangan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Video itu sebenarnya kan video tabayun teman-teman ya, kedua belah pihak. Sebenarnya udah bagus dong kalau udah ada proses tabayun seperti itu. Hanya saja sangat disayangkan ada yang tidak bisa menahan emosi hingga akhirnya ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ini semua berawal dari video Gus Fuad yang viral di TikTok atau viral di sosial media. Video yang viral di TikTok itu adalah video sepotong teman-teman ya. Banyak sekali di TikTok berseliweran ya. Ini ya, coba kita putarkan videonya. Kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu, bahkan kalau boleh saya menyarankan itu. Untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 sayyid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma 2 apa 3. Nah, ini videonya ya, banyak sekali di TikTok berseliweran. Sebenarnya ini adalah video lama. Kalau video fullnya itu berdurasi 8 menit lebih, 8 menit 11 detik. Dan ini kalau kita lihat di-upload 5 bulan yang lalu, ini pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Di dalam video ini Gus Fuad itu mengkritisi para habaib yang dakwahnya dianggap keras gitu ya. Coba kita putarkan sedikit videonya ya. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari kehabisan, enggak. Darah itu ada tempatnya, ilmu itu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bahkan bilang, al ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah.
Abu Yamuta itu juga pernah mengingatkan itu di short video di YouTube masih ada. Pewarisnya penerusnya Rasulullah, pewarisnya penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya. Enggak ada itu. Hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Jadi terserahlah kalian mau apa itu bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja, bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Dakwah itu kan untuk apa itu mempromosikan yang materi dakwahnya yaitu Islam, yaitu kasih sayang Rasulullah. Kalau dengan cara-cara seperti ini mempolitisir agama untuk politik, ngancem-ngancem kayak begitu itu ngerusak itu. Ya, teman-teman bisa tonton video lengkapnya ya di channelnya Gus Fuad. Ini nama channelnya Gus Fuad Channel dan ini judulnya. Teman-teman bisa ketik aja judul ini di pencarian YouTube atau nanti saya letakkan linknya di deskripsi lah. Kalau teman-teman mau menyimak videonya sampai selesai. Saya sendiri sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau berdasarkan video fullnya, Gus Fuad menganggap adanya para habaib, ya oknum tentunya. Walaupun Gus Fuad tidak menyebutkan kata-kata oknum di dalam video tersebut, tapi ya saya paham maksudnya. Oknum ya, adanya oknum habaib yang ceramahnya keras, ceramahnya ngancam-ngancam. Entah siapa yang dimaksud oleh Gus Fuad itu ya. Bahkan Gus Fuad mengatakan ada banyak orang yang murtad karena adanya oknum habaib yang ceramahnya keras dan ngancam-ngancam. Wallahu a'lam ini benar atau tidak perkataannya Gus Fuad, ada banyak yang murtad. Yang jelas beliau mengatakan seperti itu di dalam videonya. Selain itu Gus Fuad juga mengatakan bahwa ilmu itu bukan semata-mata karena nasab, tapi karena pembelajaran, karena riyadhah. Banyaklah argumen-argumennya Gus Fuad tadi ya. Intinya semua itu yang diungkapkan oleh Gus Fuad itu pendapat dan kritik ataupun argumen teman-teman ya. Memang narasinya keras sekali ya, apalagi harus menyampaikan mengait-ngaitkan dengan pribumi dan non pribumi. Ini adalah hal yang sangat sensitif sekali ya kalau kita kait-kaitkan dengan etnis. Selain itu juga mengaitkan antara ulama dengan habaib ya, seolah-olah ini berbeda gitu ya, sampai harus mengatakan bahwa yang benar itu al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Rasul. Tidak ada hadisnya habaib warasatul anbiya. Wah, itu bagi saya perkataan yang cukup keras ya, membandingkan ulama dengan habaib. Tanggapan saya mengenai hal ini ya, kalau misalnya itu adalah kritikan yang memang tujuannya sifatnya membangun, sifatnya mengoreksi, sifatnya agar lebih baik lagi, tentu hal tersebut adalah hal yang baik. Akan tetapi jika kritikan tersebut narasinya adalah narasi yang justru hanya bisa menimbulkan perpecahan, ya sebaiknya narasinya atau bahasanya dibenahi lagi. Teman-teman, sebaik apapun, sebagus apapun gagasan kita, kalau kita sampaikan dengan bahasa yang salah, itu jadi fatal juga akhirnya. Sebagus apapun materi presentasi kita di sebuah seminar, kalau kita sampaikan materi kita itu dengan bahasa yang acak-acakan, maka yang diterima oleh orang-orang juga adalah acak-acakan, bahkan bisa salah paham. Orang yang berbudi pekerti adalah orang yang pandai menata bahasa. Seseorang bisa seketika citranya menjadi buruk karena salah menata bahasa. Apalagi ketika kita mau mengkritik seseorang, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah menata bahasa terlebih dahulu. Dan mari kita biasakan, kita budayakan sama-sama di negara Indonesia ini bahwa argumen itu dibalas dengan argumen. Jangan sampai argumen dibalas dengan anarkisme. Apalagi ketika sudah ada proses tabayun, ya berargumenlah di situ, saling adu argumenlah di situ untuk menemukan kebaikan. Jangan sampai ada anarkisme. Sama halnya juga ketika ada ustadz yang kita tidak sepaham dengan dia. Misalnya ustadz tersebut mengatakan bahwa amaliyah ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sehingga tidak baik atau lebih utama untuk tidak dilaksanakan. Untuk membantahnya ya balaslah dengan argumen, jangan anarkisme malah membubarkan ceramahnya. Beda halnya kalau penistaan agama atau pelecehan, ya tentu itu sudah masuk ke ranah tindakan hukum yang harusnya kita ambil teman-teman. Saya berharap semoga siapapun yang sedang berkonflik, ya kita ini sama-sama muslim, segeralah untuk saling berdamai dan semoga semuanya baik-baik saja. Dan kita semua sebagai muslim, mari kita lakukan hal-hal yang sifatnya bisa mendamaikan, bukan malah memprovokasi ya. Menganggap pendukung ini, pendukung itu, tidak ada pendukung-pendukungan di sini. Sama-sama Islam, mari kita berdamai dengan baik. Semoga ada satu ilmu yang bisa kita dapatkan dari menyimak
menolak hal ini teman-teman ya. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.